Cerita berawal dari kejadian tragis yang dialami oleh pasangan kekasih Jenna dan Jamie saat mobil mereka menghantam pohon cempaka. Kejadian ini pun menewaskan Jamie hingga membuat Jenna menjadi seorang janda yang tak pernah hijab kabul. Wake up, please! 3 tahun kemudian, Jenna si Ciwi Always Merana sedang berlibur bersama bestinya yang bernama Rene. Di momen liburan ini pun Rene akan mengenalkan Jenna ke pacar barunya yang turut membawa pejantan tampon dan kaya raya bernama Ryan. Rene pun berharap dengan adanya pria lain, Jenna bisa kembali ceria seperti dulu. Akan tetapi Jenna terlihat gak peduli dan malah pamerin hasil fotonya yang ngeblur semua. Yeah, like this one. You see how it's framed? You're really talented. Everyone's waiting. Renee? Nice to meet you. Setelah mengenalkan Jenna dengan Ryan, Michael mengajak mereka untuk mendatangi sebuah kabin. Terlihat Jenna pun harap-harap cemas karena seumur-umur belum pernah menginap dengan segambreng pria asing. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? And it's pretty much just Sampailah mereka di lokasi kabin sewaan milik pamannya Ryan, di mana rencana mereka sebenarnya adalah untuk mendatangi sebuah pesta privat yang diadakan pas perayaan tahunan malam nanti. Di tempat ini pun Ryan mulai suka kepada Jenna yang mampu menghipnotis mata, turun ke hati, dan mengendap di siki kanyut. What's up, Wade? What's up, Wade? He rents out this cabin every year. Oh, man, you remember that weed he gave us last summer? Mm-hmm. Do you smoke? Hey, There he is. Hey, Ian. Kedatangan Ryan dan teman-temannya disambut baik oleh si paman yang sudah menyiapkan minuman wilujeng sumping untuk mereka. Akan tetapi Jenna yang tidak suka minuman haram menolak dan memilih untuk melihat-lihat keadaan kabin. Celebration calls for mead. one can only hope. Moonshine. Jenna sebenarnya belum bisa move on atas kesedihannya yang ditinggal sang pacar 3 tahun silam. Namun di kesempatan kali ini ia mau mencoba berhenti ngenyot obat anti galau yang selama ini ia konsumsi. For you guys, there's a case of beer in the fridge. Sebelum kebablasan mabok, Wen si ahli mercon akan melanjutkan pekerjaannya dulu. Lalu ia mengingatkan mereka agar jangan melewatkan festival kembang api yang akan ia gelar nanti malam. Let's go. Mead dates back to around. Suasana kabin yang estetik membuat mereka merasa bakal betah tinggal di tempat ini. Lalu ketika Jenna datang, diam-diam Michael dan Rene memberikan kesempatan kepada Ryan untuk PDKT kepada Jenna. Antara grogi bercampur gorio-rio, Jenna terlihat salting saat keadaan memaksanya harus bisa mudah akrab di depan Ryan. Begitupun dengan Ryan. Lalu untuk memecah suasana, Ryan gercep nyetel musik dungdat kesukaannya. Mereka menikmati makan malam di tengah perkenalan Jenna dan Ryan yang mulai akrab. Terlihat Rene pun merasa lega karena misinya sejauh ini terbilang sukses. I started off in the sciences, but Stuff that only God should know. So writing. bingo. Just to move up here and work with me, life simple, happy. That's what matters. Lonely out here? What are you looking at? Jenna yang sedang berseri-seri mencoba salam interaksi dengan si Dogi milik paman Wen. Bahkan ketika Rene datang, Jenna katanya mulai betah tinggal di sini, apalagi pacar dan teman Rene pada baik. Kemudian Wen mengingatkan mereka untuk membawa undangan jika akan mendatangi pesta privat. Lanjut ia pun bergegas pergi untuk mempersiapkan pagelaran mercon dan kembang api. Bye. Good night. Bo. Those, what you call it things, you gotta do that. Sebelum berangkat ke pesta, Michael mengajak mereka untuk mencoba tempat sauna yang ada di kabin. Lalu ketika semua orang setuju, Jenna bingung karena selain bakal pamer aurat, ia fobia dengan ruangan tertutup seperti itu. Akan tetapi rayuan maut Rene membuat Jenna akhirnya tertarik untuk mencoba sensasi bersauna seperti di film-film.
Ketika para belalai sudah di tempat sauna, Jenna sebenarnya masih bingung takut posisi almarhum pacarnya tergantikan oleh Ryan. Namun ia mikir, mau sampai kapan dirinya gagal move on seperti ini. Something, huh? Wow, melihat keaduhaian body Rene, si babang Ryan sudah tidak sabar ingin melihat Jenna memakai setelan haredang seperti ini. Sementara Jenna sendiri sedang mengumpulkan keberanian untuk memasuki ruang kecil bersuhu panas ini. I'll go get her. Oh, there she is. Oh. Hawa panas mulai Jenna rasakan di tengah ruangan tertutup yang membuatnya sedikit ketakutan. Keadaan ini membuatnya ingin menambah stok air, takut dirinya keharedangan lalu meninggoy. Akan tetapi semua orang melarang dan mengharamkan siapapun membuka pintu karena udara panas bakal keluar. Yeah, this and everything else here. Semua orang merasa konyol melihat gelagat Jenna yang bisa dibilang sedikit katro. Padahal suhu dari batuan pemanas baru anget-anget kuku. Kemudian Ryan akan menambah suhu ruangan biar mereka makin haredang dan bermandikan keringat seperti di film-film jadah. Roll around in. Melihat semua orang kepanasan, Ryan mengajak teman-temannya mendinginkan tubuh di danau sebelum lanjut haredangan di dalam sauna. Terlihat Jenna pun paling bersemangat karena sudah gak kuat pura-pura menikmati momen ini. Sebelum lanjut nyauna, Michael, si duta minuman abok, mengajak Ryan teler-teleran dulu. Terlebih Michael ingin merasakan sensasi panas luar dalam sewaktu di ruangan sauna nanti. Bahkan ketika Ryan berhenti, Michael terus menambah dosis alkohol hingga membuatnya makin deleng. Makin lama mereka semakin menikmati momen panas-panasan di ruang sauna yang dipadu dengan dinginnya air danau. Sementara Michael yang mabok berat ujug-ujug minta jatah nyelup kepada pacarnya. Akan tetapi Rene menolak karena selain gak mood, ia sudah muak dengan kelakuan Michael yang doyan mabok. Michael jelas kecewa akan sikap Rene yang ia anggap sok jual mahal kepadanya. Hingga Michael pun memilih polor daripada kembali ke ruang sauna. Or he's just drunk again. What do you mean? Mereka bisa mendengar kemarahan Michael yang sepertinya sedang ngacak-ngacak perabotan. Akan tetapi Rene meminta Ryan untuk mengabaikan kelakuan pacarnya yang belakangan ini memang sering rese. Sick of him ruining everything. It's not that bad. Kekesalan Rene dibarengi suhu ruangan yang semakin panas, hingga ia pun ingin menenangkan batin plus mendinginkan pikiran akan kelakuan Michael. Maybe it's locked, just turn it. Mereka heran kenapa pintu jadi susah dibuka, padahal seperti yang mereka tahu ruangan ini tidak memiliki kunci. Keadaan ini membuat Jenna panik karena apa yang ia takutkan akhirnya terjadi. Where did this come from? You never used to be claustrophobic? Okay, we're not trapped. Rene curiga jangan-jangan Michael sengaja mengurung mereka di sini. Sontak Ryan pun kepikiran apa mungkin ini semua gara-gara kesal tidak dikasih jatah oleh Rene. Ryan sebenarnya gak yakin temannya itu melakukan tindakan bodoh yang bisa berakibat fatal. Apalagi ruangan ini sudah disetting otomatis agar bisa mencapai suhu panas yang sudah ditentukan. Ryan meminta Rene untuk menghemat energi, mengingat mereka mulai mengalami dehidrasi. Lalu dengan stok air yang terbatas, mereka bertahan di tengah suhu panas yang terus meningkat. Ryan bingung karena selain si Michael entah kemana, Pak Manuel tidak akan kesini sebelum menyelesaikan pekerjaannya. Lalu ketika Ryan cek, ternyata ada sebuah tangga yang menghalangi pintu. Wade jelas gak bakalan tahu akan nasib Ryan dan teman-temannya yang kini sedang terjebak di ruang sauna. Kali ini mereka pun sedang memikirkan cara untuk menghentikan hawa panas dalam ruangan. Lalu perhatian Jenna tertuju ke sebuah alat yang berada di balik termometer. Possibility? Don't you think I would? It's just a thermometer. I don't know, it's different. I
I don't know. Ryan berkata bahwa benda ini adalah bagian dari pengatur suhu ruangan yang berada di luar, di mana alat inilah yang mengatur kapan suhu harus naik dan turun. What about this thing? Ryan mengingatkan teman-temannya untuk jangan mengganggu tumpukan batu ini, karena selain merupakan sumber panas, di dalam gundukan batu ini terdapat saluran gas beracun. Keadaan ini membuat Rene yang sudah kepanasan bingung dan mendambakan udara segar dari luar. Ryan gak tega juga melihat perjuangan Rene yang ingin menghirup udara segar. Lalu ia akan turut membantu untuk menjebol kaca yang super tebal itu. Ryan akan menggunakan batu sauna untuk menjebol kaca, tapi sebelum itu ia harus mendinginkannya terlebih dulu agar bisa digunakan. Hurry up. It's not gonna get any cooler. It's cold enough. Hawa dingin dan segar benar-benar membuat mereka seolah flying to the moon. Dengan jebolnya kaca ini pun mereka bisa melihat keberadaan tangga yang menghalangi pintu. Mereka kini merasa yakin bahwa semua ini adalah ulah Michael yang telah sengaja menggunakan tangga untuk menjebak mereka. Tapi karena kaca sudah berhasil dijebol, suhu panas ruangan ini telah berkurang. Lalu Ryan tinggal menyingkirkan tangga agar mereka bisa keluar secepatnya. Not gonna stay that way. You know, since the window's broken. Nice analogy, thanks. Ngalingin tangga ternyata tidak semudah seperti bayangan Ryan. Lalu ketika Rene akan merusak pengontrol panas, Ryan melarang, takutnya rencana tersebut malah jadi petaka. Thing that I know for certain. See, I knew. Thing can get up to about 250 degrees. Ryan baru kepikiran untuk mematikan alat pemanas dengan mengkosletkan aliran listrik. Lalu ia akan merusak colokan lampu yang ada di hadapannya. This is tied into the heater controls. It's better than being roasted to death. I'm gonna try to jam it in. All right. Ryan malah kesetrum tantrum daripada berhasil mematikan pemanas. Di saat itu pula Wade menyuruh si Doggy pergi sebelum ia menyalakan kembang api. Double check the lines. Be careful, be careful. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. With your best friend all day. I shouldn't have been your maid of honor. Mereka seolah punya harapan selamat saat mendengar kedatangan si Doggy. Namun mereka tidak tahu bahwa Wade masih berada di lokasi peluncuran kembang api. You got your headset on? There we go. Oh, you alright? Michael! Michael! Mereka bisa mendengar kedatangan Michael yang entah dari mana. Namun teriakan mereka tidak terdengar Michael karena berbarengan dengan ledakan kembang api. Si Doggy berusaha memberitahu Wade akan nasib Ryan yang terjebak di tempat sauna. Akan tetapi Wade malah menganggap si Doggy mengajaknya untuk segera pulang ke rumahnya. Si Doggy langsung turun saat mereka sudah berada dekat dengan kabin. Di saat itu pula Michael datang dan malah menganggap ia ditinggal pergi ke pesta oleh teman-temannya. Di mana pada saat dirinya mabuk berat, Michael terbangunkan oleh gonggongan si Doggy. Dan karena tidak melihat siapapun, Michael menganggap teman-temannya sudah pergi duluan ke lokasi pesta. Nah, yang jadi masalah, Michael tidak mengecek lokasi sauna saat si Doggy mendengar teriakan teman-temannya. Lanjut, Michael pun pergi ke pesta berharap bisa bertemu teman-temannya. Tapi daripada ketemu, Michael malah diusir para penjaga akibat tidak membawa undangan. Mendengar kisah sedih Michael, Wade pun mengajaknya untuk berteler-teler happy saja di rumahnya.
Looks like he doesn't want to come. That's my fireworks board. Kondisi mereka semakin mengkhawatirkan di tengah hawa panas plus stok air minum yang sudah habis. Keadaan ini membuat Rene sudah muak dan akan merusak pengatur suhu. Kemudian Jenna berusaha menghalanginya, seperti perkataan Ryan yang melarang mereka untuk jangan merusaknya. Jenna tidak menyangka usahanya malah membuat Rene kehantam batu sampai gak bergerak. Jenna dan Ryan pun khawatir Rene tembus ke alam baka mengingat kondisi mereka sudah pada lemas. Jenna, you okay? Ryan merasa kasihan atas rasa bersalah Jenna yang sudah membuat Rene pingsan. Padahal menurut Ryan belum tentu akan jadi petaka sekalipun Rene merusak alat pengontrol panas. Perkataan Ryan jelas membuat Jenna marah karena sudah habis-habisan menjaga alat tersebut. Ternyata tungku pemanas malah semakin meningkat dan menjadikan suhu ruangan menjadi 247 Fahrenheit atau 180 derajat Celcius. Keadaan ini membuat Ryan frustasi karena dalam waktu dekat mereka akan tewas kepanggang. Ryan akhirnya meninggal setelah berhasil merusak tungku pemanas. Namun efek dari perbuatannya itu, Jenna dan Rene kini harus menghadapi kebocoran gas beracun. Ketika gas sudah memenuhi ruangan, Jenna berusaha agar sahabatnya ini bisa menghirup udara segar. Sementara Michael yang baru kembali malah akan lanjut bersantuy menunggu teman-temannya. Michael belum sadar jika teman-temannya terjebak di ruang sauna. Di waktu yang sama, Jenna sedang berusaha untuk menutup kebocoran gas. Dengan tertutupnya saluran gas, semua kengerian di ruangan ini memang berakhir. Namun Jenna dan Rene kini harus menghadapi kondisi tubuh mereka yang sudah dehidrasi parah. Sementara Michael belum sadar juga bahwa semua kekacauan ini akibat kelakuannya yang doyan mabuk sampai terjatuh. Ryan dan teman-temannya pun bisa mendengar musibah jadah ini. Dan di sini nih kesalahannya. Si bebal Michael dengan watadosnya menyimpan tangga di depan pintu. Lanjut ia pun ngegoler polor sampai si Doggy membangunkannya. Selang beberapa saat, Wade menemukan kengerian yang terjadi di tempat sauna. Dan berkat si Mamang Jabrik inilah Jenna dan Rene berhasil diselamatkan. Sementara Michael cuma bisa mewek setelah mengetahui nasib tragis yang dialami teman-temannya. Terlepas dari kesalahan Michael, kengerian di akhir penderitaan mereka tidak akan terjadi jika Jenna tidak merusak alat pengontrol suhu. Tapi berkat pengorbanan Ryan, Jenna dan Rene berhasil selamat dan tidak gosong ke panggang ruangan sauna. Yang namanya musibah memang tidak bisa diprediksi guys. Namun yang bisa kita lakukan adalah dengan berhati-hati apapun rencana kita. So, sehat-sehat selalu buat kalian semua ya. Terima kasih dan sampai jumpa.